Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami dari kelompok satu kelas D mata kuliah Resiliensi Iklim dan Bencana akan memaparkan review dokumen rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca Kota Banda Aceh tahun 2020-2025. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Ada Aulia Rizky dengan NRP 1133, Fania Reta dengan NRP 1143, Novel Adrian dengan NRP 1147, Nanda Anindita dengan NRP 1148, dan saya sendiri Faras dengan NRP 1150. Akan ada 4 topik pembahasan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga pemetaan strategi dan program, dan yang terakhir adalah rekapitulasi serta rekomendasi. Kita masuk ke bagian pendahuluan. Jadi aktivitas manusia secara global seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, penggunaan lahan tidak berkelanjutan, dan lain-lain itu menyebabkan adanya fenomena perubahan iklim. Sehingga terjadi beberapa fenomena yang terjadi secara global, yaitu kenaikan muka air laut, peningkatan suhu bumi, karhutla, ataupun menaikkan tinggi gelombang yang signifikan, ataupun bencana-bencana lain yang memang terjadi secara global. Sehingga negara-negara uh, membuat sebuah kesepakatan atau komitmen global, salah satunya dengan Paris Agreement, yang kemudian diterjemahkan oleh pemerintah Indonesia melalui RAN-GRK atau Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, yang kemudian diterjemahkan lagi ke level daerah, provinsi, kabupaten, dan kota, yaitu Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Oleh karena itu, pemerintah Kota Banda Aceh sebagai salah satu kota di Pulau Sumatera juga berkomitmen dengan membentuk RAD-GRK Kota Banda Aceh tahun 2020 tahun 2025. Next. Baik, selanjutnya masuk ke kajian pustaka. Yang pertama ada kajian pustaka pada sektor energi. Di sini ada 5 strategi dan program dari referensi pustaka yang telah dirumuskan. Terdapat kodifikasi dari E1 hingga E5. Adapun strategi pertama ada konversi limbah makanan menjadi energi listrik. Dan yang terakhir ada instalasi solar panel dan penghijauan di atap bangunan. Tentunya untuk kajian pustaka sektor transportasi terdapat 9 strategi dan program dengan kodifikasi T1 hingga T9. Untuk strategi yang pertama ada pengembangan jalur pedestrian dan sepeda, hingga yang terakhir ada peningkatan infrastruktur transportasi. Untuk selanjutnya ada kajian pustaka sektor pengolahan limbah, terdapat 12 strategi dan program dengan kodifikasi W1 hingga W12. Untuk strategi dan program yang pertama adalah landfill optimization, hingga yang terakhir ada monitoring dan evaluation. Untuk kajian pustaka sektor pertanian, terdapat 8 strategi dan program yang telah dirumuskan berdasarkan referensi pustaka dan dengan kodifikasi P1 hingga P8. Untuk strategi dan program yang pertama ada pengurangan penggunaan zat kimia untuk pertanian, hingga yang terakhir ada penggunaan pupuk kompos organik dalam menggantikan penggunaan pupuk mineral. Untuk selanjutnya ada sektor kehutanan. Nah, total strategi dan program ada 13 dengan kodifikasi K1 hingga K13. Untuk strategi dan program yang pertama ada pemberian insentif atas pengurangan deforestasi, dan yang terakhir ada penyuluhan agar peningkatkan informasi dan citra hutan kota di kalangan masyarakat. Untuk yang selanjutnya ada sektor industri, terdapat 4 strategi dan program, dan juga kodifikasinya itu ada I1 dan sampai I4 dengan strategi program yang pertama penerapan ruang terbuka hijau dalam reduksi emisi GRK, dan yang terakhir ada program pengembangan kota hijau. Selanjutnya ada profil emisi. Selanjutnya, profil emisi di Kota Banda Aceh ada 6 sektor penyumbang emisi terbesar. Ada sektor energi, limbah, kehutanan, transportasi, pertanian, dan juga industri. Masing-masing memiliki proses ataupun faktor pencemar emisi terbesar seperti energi, ada produksi listrik, energi rumah tangga, kebocoran bahan bakar, penyimpanan CO2. Untuk limbah, kehutanan, transportasi, pertanian, dan industri bisa dilihat di layar. Untuk proporsi kontribusi emisi GRK per sektor, didominasi oleh sektor transportasi dengan proporsi 76,9%, sedangkan sektor terkecil dipegang oleh sektor kehutanan tidak sampai 1%. Next, masuk ke strategi dan program mitigasi untuk sektor pertama, yaitu sektor energi, seperti yang tercantum pada RAD GRK Kota Banda Aceh tahun 2020-2025, ada 7 program di mana ada program penerapan prinsip efisiensi energi, terutama di bangunan kantor pemerintah. Kemudian yang kedua adalah instalasi solar panel rooftop di atap gedung pemerintah. Yang ketiga adalah penggantian LPGU dari lampu merkuri ke lampu LED. Yang keempat, pemanfaatan metara untuk sumber listrik. Yang kelima, peremajaan pembangkit listrik berbahan bakar minyak dan berefisiensi rendah. Yang keenam, pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu. Dan yang terakhir adalah kampanye penghematan energi di rumah tangga melalui media cetak ataupun media elektronik. Selanjutnya yaitu strategi dan program mitigasi perubahan iklim pada era DGRK Kota Banda Aceh sektor transportasi terdapat 11 strategi dan program. Yang pertama yaitu pembangunan koridor 6 Transkota Raja, lalu pembangunan infrastruktur penunjang Transkota Raja, integrasi rencana aksi ke dalam kurikulum pendidikan, peningkatan fasilitas non-motorized transport atau MMT,
Selanjutnya penanaman pohon di jalan perkotaan, pengadaan bus feeder di kawasan permukiman dan kawasan pendidikan, lalu pengembangan ITS atau Intelligent Transport System, penerapan manajemen parkir, penerapan Car Free Day di ruas jalan protokol dan kawasan strategis, pelatihan dan sosialisasi smart driving, dan yang terakhir menaikkan uang muka kredit sepeda motor dan pajak progresif kendaraan pribadi. Baik, selanjutnya untuk sektor pengelolaan limbah, itu yang pertama ada optimalisasi pengoperasian TPA, yang kedua ada perluasan cakupan program WCP, yang ketiga ada sosialisasi dan penguatan sanksi bagi pembakar sampah, yang keempat ada program minimalisasi sampah ke TPA dengan prinsip 4R, yang kelima ada program Waste to Energy melalui fasilitas MBT dan RDF, yang keenam ada program optimalisasi manfaat pengelolaan gas sampah atau recovery gas metana di TPA Gampong Jawa, yang ketujuh ada peningkatan jumlah IPAL komunal, yang kedelapan ada program non-teknis RADGRK, yang sembilan ada program pengendalian banjir, selanjutnya program penyusunan perencanaan pengelolaan persampahan, penyusunan perencanaan pengelolaan air limbah, program pemberdayaan kesehatan lingkungan dan masyarakat, dan yang terakhir ada program monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, sektor pertanian ada 2 strategi dan program. Yang pertama adalah penerapan sistem rice intensification, terutama pada sawah beririgasi teknis, dan yang terakhir adalah pemanfaatan kompos sebagai campuran tanah untuk pertanian tanaman. Selanjutnya ada sektor kehutanan di Banda Aceh berfokus pada 6 strategi utama di mitigasi perubahan iklim. Pertama, rehabilitasi hutan mangrove melalui peningkatan silvikultur, pengadaan benih, hingga pembinaan komunitas pencinta mangrove. Yang kedua, pemantapan kawasan hutan mangrove, di mana terdapat 2 substrategi. Yang ketiga, pengembangan hutan kota, di mana terdapat 3 substrategi. Selanjutnya, pelestarian hutan kota dilakukan melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan kemitraan multipihak. Untuk strategi yang kelima, kegiatan penanaman pohon pada lahan yang berupa rumput dan tanah kosong menjadi hutan tanaman. Untuk strategi terakhir, ada penyusunan master plan RTH. Selanjutnya untuk sektor industri ada penghijauan kawasan komersial dan perumahan. Ini merupakan kegiatan prioritas untuk sektor industri. Kemudian yang kedua ada meningkatkan efisiensi peralatan listrik di industri dan juga sektor komersial. Selanjutnya kita masuk ke bagian rekapitulasi. Next. Untuk rekapitulasi sektor energi, dari total 7 strategi program, ada 2 strategi program yang sesuai. Untuk program instalasi solar panel rooftop di atap gedung pemerintah sesuai dengan pustaka dengan kode E5, yaitu instalasi solar panel dan penghijauan di atap bangunan. Untuk 5 program yang lain itu masih belum sesuai dengan pustaka manapun. Untuk keterangannya bisa dicek di sebelah tanda panah. Next. Untuk program selanjutnya yang sesuai di sektor energi, yaitu pembangunan PLTB di wilayah pesisir sesuai dengan pustaka E2, yaitu penggunaan energi angin dan panas bumi sebagai sumber energi utama. Untuk keterangannya bisa dicek di sebelah tanda panah. Selanjutnya untuk sektor transportasi dari 11 strategi dan program yang sesuai ada 11. Yang pertama yaitu pembangunan koridor 6 Trans Kota Raja dan pembangunan infrastruktur penunjang Trans Kota Raja itu memiliki pustaka kode T2 dan T9. Selanjutnya untuk peningkatan fasilitas non-motorized transport itu sesuai dengan kode pustaka T1. Selanjutnya untuk strategi program penanaman pohon di jalan perkotaan itu sesuai dengan kode pustaka T3. Untuk keterangannya ada di sebelah panah. Next. Selanjutnya untuk strategi program pengadaan bus feeder di kawasan permukiman dan kawasan pendidikan itu sesuai dengan kode pustaka T2. Untuk pengembangan ITS atau Intelligent Transport System itu sesuai dengan kode pustaka T9. Untuk penerapan manajemen parkir itu sesuai dengan kode pustaka T7. Untuk keterangannya juga dapat dilihat di sebelah tanda panah. Next. Selanjutnya itu penerapan Car Free Day di ruas jalan protokol dan kawasan strategis itu sesuai dengan kode pustaka T8. Selanjutnya untuk pelatihan dan sosialisasi smart driving itu sesuai dengan kode pustaka T4. Untuk kenaikan uang muka kredit sepeda motor dan pajak progresif kendaraan pribadi itu sesuai dengan kode pustaka T5. Dan yang terakhir itu integrasi rencana aksi ke dalam kurikulum pendidikan itu sesuai dengan kode pustaka T6. Untuk keterangannya dapat dilihat di sebelah tanda panah. Baik, berikutnya sektor pengelolaan limbah. Untuk di sini ada dari 13 program, ada 1 program yang tidak sesuai dengan pustaka yang telah dirumuskan. Untuk kesesuaiannya yang pertama itu ada optimalisasi pengoperasian TPA itu sesuai dengan kodifikasi W1 dengan program envelope optimization. Dan untuk yang lain bisa dilihat di slide. Berikut juga sama. Dan berikut yang strategi program tidak sesuai dengan pustaka, yaitu program non-teknis RAD GRK,
yang dimana belum ada atau belum ditemukan teori penelitian yang relevan dengan program tersebut. Lalu untuk program pemberdayaan kesehatan lingkungan dan masyarakat itu sesuai dengan W11 dan program monitoring dan evaluasi itu sesuai dengan W12. Untuk keterangannya bisa dilihat di samping tanda panah. Selanjutnya untuk sektor pertanian, untuk dua strategi program, dua-duanya sesuai, yaitu untuk strategi program SRI sesuai dengan kode P8, sedangkan untuk strategi program pemanfaatan kompos sesuai dengan P9. Untuk keterangan lebih lanjut bisa dilihat di sebelah kanan tanda panah. Selanjutnya untuk sektor kehutanan, dari 6 strategi program, ada 2 program yang tidak sesuai. Yang pertama itu sesuai dengan kode K2, yang kedua itu sesuai dengan kode K4 di rehabilitasi hutan mangrove. Untuk program yang kedua itu sesuai dengan kode K8 dan untuk penjelasannya bisa dilihat pada slide. Untuk program selanjutnya itu pengembangan hutan kota, terdapat 3 strategi dan yang pertama itu sesuai dengan kode K10, yang kedua sesuai dengan kode K5 dan yang ketiga sesuai dengan kode K13. Untuk penjelasannya bisa lihat di slide. Untuk program yang selanjutnya pelestarian hutan kota terdapat 4 substrategi. Untuk substrategi yang pertama itu sesuai dengan kode K13, substrategi kedua sesuai dengan kode K11 dan K13, substrategi ketiga sesuai dengan kode K13, substrategi 4 sesuai dengan K10. Next. Program selanjutnya penanaman pohon di lahan rumput dan kosong menjadi hutan tanaman. Terdapat 4 subprogram. Yang pertama sesuai dengan kode K6, yang kedua sesuai dengan kode K7, yang ketiga belum ada ditemukan teorinya, yang keempat sesuai dengan K9 dan K10. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa dilihat di setelah panel berikut. Next. Oke, untuk program terakhir di sektor kehutanan sesuai dengan kode K12 dan untuk penjelasan pustakanya bisa dilihat di sebelah kanan. Selanjutnya untuk rekapitulasi untuk sektor industri, di sini ada strategi program yang pertama penghijauan kawasan komersial dan perumahan untuk pustaka yang sesuai, yaitu untuk kodifikasi I1, penerapan ruang terbuka hijau dalam mereduksi emisi GRK, dan juga I4, program pengembangan konsep kota hijau. Kemudian untuk yang strategi program meningkatkan efisiensi peralatan listrik di industri dan sektor komersial, pustaka yang sesuai yaitu I2, yaitu program pengurangan atau reduce pemakaian energi listrik, dan juga I3 yaitu dekarbonisasi ekonomi melalui adopsi teknologi rendah karbon. Untuk keterangannya bisa dilihat di slide. Kesimpulannya, beberapa strategi atau program yang masih belum ditemukan penelitian yang membuktikan bahwa program atau strategi tersebut efektif dalam memitigasi perubahan iklim atau mengurangi emisi GRK. Akan lebih baik apabila strategi atau program sudah terbukti secara keilmuan efektif dalam memitigasi perubahan iklim atau mengurangi emisi GRK. Namun, ada keterbatasan terhadap beberapa konteks seperti konteks wilayah antara wilayah penelitian dengan Kota Banda Aceh ataupun konteks hal yang lebih detail seperti teknis implementasi dan strategi atau program RAD GRK. Perlu dilakukan eksplorasi lebih lanjut terkait penerapan strategi atau program terkait yang relevan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.